Oke, kita lanjutkan di sini ya. P-nya kita kasih harga float ya, karena dia ini. Kita lanjutkan float, kita input ya, kita input terus masukkan ya, masukkan panjang ya, kan P-nya tuh panjang ya, panjang. Oke, nah saya copy aja ya biar ngetiknya nggak terlalu lama. Terus panjang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik kali ini pembahasan mengenai tahapan pembangunan program dan implementasi program Python. Pada mata kuliah metode perancangan program chapter ketiga. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai teori tahapan pembangunan program dan dilanjutkan dengan mengcoding instruksi kasus dalam pembangunan program dengan program Python. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, notice bell, dan like-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Definisi masalah ya. Pada tahap ini memerlukan pemahaman terhadap permasalahan dengan membaca berulang kali sampai dengan mengerti apa yang dibutuhkan. Poin ini intinya, kalau kita ingin membuat sebuah program yang baik, kita harus benar-benar memahami permasalahan dari masukannya ya. Dari data-data masukan tersebut benar-benar kita pahami ya. Setelah itu ya, kita harus bisa membagi ke dalam 3 komponen ya. Apa yang dimaksud dengan input atau masukan, terus kedua output atau keluaran, yang ketiga adalah prosesnya. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah toko peralatan mandi menjual bak mandi plastik ya. Banyak customer yang bertanya volume air yang dapat ditampung pada bak mandi. Oleh karena itu dibutuhkan program untuk menghitung volume air bak mandi sesuai dengan ukuran di input. Definisi masalahnya adalah inputnya panjang, lebar, dan tinggi. Outputnya adalah volume bak mandi. Prosesnya adalah volume bak mandi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, outline solusinya adalah setelah permasalahan didefinisikan ya, permasalahan dapat dibagi ke dalam tugas-tugas ya, atau langkah yang lebih kecil dan menghasilkan outline solusi. Outline solusi awal dapat terdiri dari proses utama ya, kedua subtask utama, yang ketiga adalah struktur kontrol, yang keempat variabel dan struktur record, yang kelima adalah logic utama atau mainline. Nah, outline solusi ini adalah mengidentifikasi ya inputnya, misalnya baca P, baca L, baca T. Prosesnya volume baknya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Outputnya adalah volume bak. Nah, pengembangan outline ke dalam algoritma ya, outline solusi pada langkah kedua dikembangkan menjadi algoritma, yaitu sebuah set langkah yang menggambarkan tugas yang akan dikerjakan dan urutan pengerjaannya. Dalam algoritma lanjutan ya, misalnya program hitung volume bak, menghitung volume bak mandi apabila input data tersebut diberikan. Deklarasinya adalah float P LT volume bak ya. Deskripsinya baca P, baca I, baca T, hitung volume bak sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, cetak volume bak ya. Nah, melakukan tes terhadap algoritma ya. Tujuan utama dari melakukan tes terhadap algoritma adalah untuk menemukan kesalahan utama logik sejak awal sehingga akan lebih mudah diperbaiki. Data tes diperlukan untuk melakukan tes terhadap algoritma ini ya. Nah, Dash check lawannya test plan ya. Test plan ini fokus pada nilai input
dan output yang dibutuhkan untuk menguji program tanpa mempedulikan kinerja internal. Contoh apa output yang benar dari sebuah input? Apa output ya? Nah, kalau DASCheck ini menekankan pada nilai variabel dan logikanya. Contohnya berapa nilai variabel X ya, setelah pernyataan apa pernyataan berikutnya akan dieksekusi. Nah, ini adalah perbedaan DASCheck dan test plan. Nah, tahapan pengecekan algoritma ya, pilih data sederhana yang valid ya. Artinya valid atau benar. Datanya itu ada ya, benar ya, 2 valid, 2 atau 3 data biasa sudah mencukupi. Tentukan hasil output yang diharapkan setiap set data ya. Buatlah tabel yang nama variabel yang ada pada algoritma di sebuah kertas ya. Jalankan tes satu persatu mengikuti algoritma yang ada mulai dari perintah atau statement pertama sampai dengan selesai. Ulangi langkah tersebut menggunakan set data yang lain. Cek apakah hasil dari data langkah 5 sesuai dengan hasil yang diharapkan di langkah kedua. Nah, pemeriksaan algoritma ya, kalau test plan input data ya, tadi ini ya, panjang, lebar, tinggi, data 1, 3, data 2, 2 ya, lebarnya 1, data 2 nya 1,5 ya, tingginya 2, data 1 2, data 2 1. Outputnya volume bak, data 6, data 1 6, data 2 3. Kalau tabel DASCheck nih contohnya ya, data 1 data 2 baca P 3 ya, data 2 data 2 2, data 1 3, baca I lebarnya data 1 1, data 2 1,5, baca tinggi data 1 2, data 2 1. Cek cetak volume bak ya, data 1 6, data 2 3. Nah, memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman setelah keempat langkah sebelumnya dilakukan, maka pengkodingan dapat dimulai dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Nah, menjalankan program pada komputer ya, dokumentasi dan pemilihan program. Nah, ini kita menjalankan program terus dokumentasi dan pemilihan programnya ya. Baik ya, saya rasa itu tadi tahapan pembangunan program. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan ya kasus tersebut dengan pemrograman Python. Baik ya, saya lanjutkan contoh kasus tadi. Saya langsung coding aja dengan program Python ya. Bisa disimak ya, ini pengkodingan saya mengenai mencari nilai volume, menghitung volume bak air ya. Kita print aja langsung ya, program ya, program menghitung volume ya, bak air. Oke, kita lanjutkan di sini ya, P-nya kita kasih harga float ya, karena dia ini. Kita lanjutkan float, kita input ya, kita input terus masukkan panjang ya, kan P nya tuh panjang ya, panjang. Oke, nah saya copy aja ya biar ngetiknya nggak terlalu lama. Terus panjang ke lebar ya, lebar kita ganti aja dengan variabel L ya. Berikutnya kita copy ini tinggi ya, tinggi. Nah, ini kita ganti dulu ya, ini tinggi. Nah, ini lebar. Oke, baik ya. Nah, berikutnya di sini saya kasih untuk Python tuh saya kasih dep ya, fungsi ya, dep. Namanya dep, variabel dep itu fungsi. Saya kasih variabel volume aja ya. Di sini variabel P, L dan T ya. Nah, ini jangan lupa titik 2 nih biar nggak error ya. Nah, berikutnya variabel
kita kasih P, variabel P nya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita return ya, returnnya P nya. Nah, sebenarnya tinggal di sini tinggal cetak ya, print ya, printnya itu di sini apa ya, jadi ya volume bak air ya, air mempunyai volume ini dua. Nah, ini biasa kalau depth kita kasih fungsinya kurung kurawal ya. Berikutnya nanti di sininya kita kasih format ya. Nah, titik format ya, format biasanya ini variabelnya yang dipanggil ini ya, P, L, dan T gitu ya. Nah ini ya, nah karena ini ya kita bisa lihat ya, saya cek dulu ya, kita coba aja kalau error kesalahannya di mana gitu ya. Nah ini pakai plot ya, bilangan pecahan ya. Misalnya saya masukin 8,9, dia tuh nggak bisa koma ya, kalau koma dia salah 8,9 misalnya. Terus misalnya 5,5 ya. Terus kalau misalnya taruh 6 ya. Nah ini berarti nilainya adalah ya V format volume. Oh, ada yang salah, belum terhitung ya. Di sini berarti kurang apa nih, belum dihitung tuh ya, formatnya berarti volumenya belum masuk ya, volume. Nah volume nih angkanya dia masih sama ya, kita tes lagi guys. Panjang, kita lihat panjang kali return jadi volume 2 ya, volume kita lihat yes. Oh ini berarti kita lihat kurangnya di mana. P volume bab ya, kita bisa lihat, coba ya, 8,9. Nah, misalnya 4,5 ya. Nah ini nilainya ya. Coba ini ya kita tes lagi ya. Nah, misalnya taruh nilainya 2 ya, 2 biar gampangan hitungnya kan 8. Nah ini tadi kalau dia tuh kalau plot tuh ada nilai 8,0 gitu ya. Misalnya saya masukin ya, misal di sini masukin nilainya 5,4, tapi ketiknya 5 pakai koma 4 ya. Nah ini dia salah, nggak bisa ya. Nah jadi yang diin kalau misalnya kita ulang ya, kita ulang lagi di sini ya, jadi dia 5,4 5,4 gitu ya, berikutnya 3 ya, misalnya tingginya misalnya 12, berarti 12,5 misalnya. Nah maka ini ya. Nah ini adalah contoh kasus yang saya bahas ya, yang di teori tadi ya, mengenai program menghitung volume bak air ya. Cukup sederhana sebenarnya, simple ya. Kita siapkan variabel P nya berjenis plot ya, input masukkan panjang, variabel L nya berjenis plot ya, input masukkan lebar, berjenis T plot, input masukkan tinggi ya. Kita kasih fungsi depth ya, volume panjang lebar tinggi ya, variabel V sama dengan P kali L kali T, return P. Nah ini fungsi dari depth. Depth ini sebagai fungsi
nama fungsinya adalah volume. Maka kita tinggal cetak print jadi volume bak air mempunyai volume gitu ya, mempunyai volume ya. Nah bentuknya ini tanda kurung kurawal ya, tanda titik formatnya, format dari volume tersebut ya. Volume tersebut di dalamnya variabel panjang lebar kali tinggi. Nah itu saya rasa bisa dipahami ya, mengenai implementasi ke dalam bahasa pemrograman yaitu program Python. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini ya mengenai pembangunan program ya, materi ketiga.